Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desya Alpionita dengan NPM 2321030025. Di sini saya akan membuat tugas UTS mata kuliah Fikih Siasah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Irfan SHI MSy. Materi pertama adalah pengertian siasah syariah. Secara etimologi, siasah syariah berasal dari kata syara yang bersifat syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan politik yang bersifat syar'i. Menurut istilah fikih, ada ilmu atau pengetahuan tentang hukum syariat yang bersifat amaliyah, praktis yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci. Fikih juga merupakan tentang hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dan disusun dengan jalan iktikad. Ayat yang berkaitan dengan kata fikih dalam bentuk kata kerja seperti dalam Quran surat At-Taubah ayat 122 yang artinya hendaknya dari tiap-tiap golongan mereka ada sembarangan orang yang memahami agama agar mereka memperingati kaumnya apabila mereka kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Materi kedua yaitu ketatanegaraan dalam sejarah Islam. Yang pertama, pengertian ketatanegaraan. Tata negara adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahan. Sifat dan bentuk pemerintahan biasanya memiliki 3 unsur pokok, yaitu yang pertama, rakyat atau sejumlah orang-orang, yang kedua, wilayah tertentu, yang ketiga, pemerintahan yang berwibawa dan berdaulat. Selanjutnya, dalil yang menjelaskan tentang ketatanegaraan dalam Islam terdapat dalam surat An-Nisa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dan amanat dalam pemerintahan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga. Di sini saya akan melanjutkan materi fikih siasah dusturiyah. Siasah dusturiyah merupakan bagian fikih siasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, undang-undang, dasar negara, dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara, legalisasi lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar-pilar penting dalam perundang-undang tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Konsep fikih siasah dusturiyah antara lain konstitusi, legalisasi, ummah syura, dan demokrasi. Dalil yang menjelaskan tentang materi ini yaitu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 1. Artinya, wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu. Materi selanjutnya yaitu siasah dauliyah. Pengertian siasah dauliyah. Dauliyah bermakna tentang kedaulatan kerajaan, kekuasaan wewenang. Sedangkan siasah dauliyah bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi, tahanan, pengasingan, tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu juga mengurusi masalah zimmi, perbedaan agama, akad timbal balik, dan sepihak dengan kaum zimmi, hudud, dan kisas, atau dapat dikatakan yang mengatur hubungan antara negara tersebut, politik hukum internasional. Dasar-dasar siasah dauliyah: kesatuan umat manusia, al-adalah keadilan, al-musawah persamaan, karomah insaniyah, tasawuf kerjasama, kebebasan perilaku moral yang baik. Baiklah, materi terakhir adalah studi kasus di Indonesia. Hukum pidana dan kisas. Di Indonesia menerapkan sistem hukum pidana yang menggabungkan hukum positif dan hukum Islam. Dalam hukum pidana Islam, kisas, hukum balas merupakan salah satu bentuk hukum yang diterapkan dalam kasus pembunuhan. Penerapan kisas di Indonesia menjadi topik yang sering diperdebatkan, terutama dalam konteks hak asasi manusia. Kasus kisas di Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum Islam secara penuh, termasuk hukum kisas. Beberapa kasus kisas telah terjadi di Aceh, menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.
Fikih siasah memberikan pedoman tentang bagaimana penerapan kisah secara adil dan manusiawi, serta bagaimana memastikan bahwa hukum tersebut tidak disalahgunakan. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah penerapan kisah di Aceh sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia, sebagaimana memastikan bahwa proses hukumnya berjalan transparan dan adil. Baiklah, sekian video materi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.